Apakah kalian tahu apa itu protein? Kata protein berasal dari kata proteos yang berarti pertama atau utama. Protein adalah makromolekul atau molekul raksasa yang merupakan gabungan dari asam amino lewat ikatan peptida. Dengan kata lain, protein terbentuk dari polimerisasi asam amino. Jadi, protein adalah polimer atau gabungan hingga 50 asam amino yang berbeda. Penggolongan protein berdasarkan komposisinya. Protein sederhana yaitu protein yang hanya terdiri atas 20 asam amino saja. Oleh karena itu, pada hidrolisisnya hanya diperoleh asam amino oleh penyusunnya saja. Contohnya adalah enzim. Protein gabungan atau terkonjugasi protein yang terdiri atas gugus protestik. Protein gabungan terdiri dari glikoprotein, yaitu protein yang terkonjugasi karbohidrat, nukleoprotein, protein yang tergabung dengan asam nukleat yang terdiri dalam inti sel, fosforprotein, protein yang terkonjugasi gugus fosfat, dan lipoprotein, protein yang terkonjugasi dengan lipid atau lemak. Dengan protein berdasarkan bentuk molekulnya. Protein fiber. Protein ini terbentuk serabut tidak larut dalam pelarut encer, baik larutan garam, asam, basa, ataupun alkohol. Berat molekulnya yang besar belum dapat ditentukan dengan pasti atau sukar dimurnikan. Globular. Protein globular memiliki rantai polipeptida yang berlipat rapat menjadi berbentuk bulat padat dan berperan dalam proses pergerakan. Bentuknya bola, banyak terdapat pada bahan pangan seperti susu, telur, dan daging. Selanjutnya ada sifat-sifat protein. Ionisasi. Pada suasana asam, protein dapat membentuk ion positif, sedangkan dalam suasana basa dapat membentuk ion negatif. Contohnya putih telur dan susu digunakan sebagai antidotum. Kedua, ada denaturisasi, merupakan perubahan konfirmasi alamiah menjadi suatu konfirmasi yang tidak menentu dengan sifat perubahannya yang reversibel atau irreversible. Contohnya putih telur yang akan menjadi padat pada saat ketika dipanaskan. Yang ketiga ada kristalisasi, proses yang sering dilakukan dengan jalan penambahan garam amonium sulfat atau NaCl pada larutan dengan pengaturan pH pada titik isolistriknya. Contohnya seperti enzim seperti pepsin, tripsin, katalase, atau urease. Yang keempat ada koloid. Koloid adalah zat yang tidak dapat menembus membran. Sistem koloid yaitu yang heterogen terdiri atas dua fase, yaitu partikel kecil yang terdispersi dari medium atau pelarutnya. Contohnya antara lain pembentukan delta di muara sungai, proses cuci darah, penggumpalan lateks, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu reaksi khas protein. Yang pertama ada reaksi sentroprotein. Reaksi sentroprotein merupakan reaksi untuk protein yang mengandung tirosin, fenilalanin, dan triptofan dan merupakan reaksi nitrasi pada inti benzena yang terdapat pada molekul protein. Contohnya, larutan asam nitrat pekat ditambahkan dengan hati-hati ke dalam larutan protein. Setelah dicampur, terjadi endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Yang kedua, yaitu reaksi Hopkins-School. Reaksi Hopkins-School juga dikenal sebagai reaksi asam glioksilat, adalah uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan triptofan dalam protein. Contohnya yaitu pepton 0,01%. Yang ketiga yaitu reaksi Milon. Uji Milon digunakan untuk mengidentifikasi protein yang mengandung tirosin dalam suatu sampel yang ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna merah pada sampel protein. Contohnya yaitu kasein 0,1%. Fungsi, peranan, dan manfaat protein. Pertama, sebagai enzim. Enzim merupakan biokatalis. Bagian utama molekul enzim yang disebut dengan apoenzim merupakan molekul protein. Yang kedua, sebagai alat pengangkut atau protein transport. Protein berfungsi sebagai alat pengangkut oksigen dan ion besi. Yang ketiga, sebagai pengatur gerakan atau protein kontraktil. Pengatur gerakan yang dimaksud di sini adalah gerakan otot yang disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergesekan. Yang keempat, sebagai penyusun jaringan atau protein struktural. Protein berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya, misalnya keratin pada kulit dan lipoprotein yang menyusun membran sel. Yang kelima, sebagai protein cadangan. Protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya kecamba dan ovalbumin.